Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Amma safinatu, amma adapun as-safinatu, kapal, perahu yang dirusak oleh Nabi Khadir itu ya, dulu sudah kita bahas. Fakanat, maka adalah dia, perahu tadi itu, limasakina, miliknya orang-orang miskin. Masakin jamak dari miskin, miskin jamaknya masakin, orang-orang miskin. Yang ya'maluna, mereka bekerja, ya'malu, mereka beramal, mereka bekerja fil bahri, di laut, jadi nelayan gitu ya, kerja di laut pakai kapal. Fa'aradtu, maka aku menginginkan an a'ibah, untuk supaya a'ibah, aku menjadikannya cacat, mencacatinya. Dadek ini perahu itu cacat, memang sengaja dibuat cacat. Mengapa? Wakana waro'ahum, wakana dan adalah waro'ahum, di belakang mereka, maksudnya di depan ini. Waro'ah itu di belakang artinya, tapi di sini maksudnya di depan, neng sabrangan di sana gitu loh. Ini kan namanya berang ke sana, ke depannya sana, di hadapannya sana ada malikun, ada raja. Malik, raja yang apa? Yang ya'khudhu, mengambil kulla safinatin, semua kapal, kulla seluruh, semua, safinatin kapal apa perahu, ghasba dengan memaksa, merampas, ghasab itu diambil secara paksa, dirampok, dirampas. Saya terangkan dulu yang belakang itu bunyinya memang ya'khudhu kulla safinatin, tapi maknanya itu yang diambil hanya safinah yang baik gitu loh. Kulla safinatin husnin gitu, atau kulla safinatin hasanatin gitu. Jane begitu, karena nanti kita akan tahu nih. Jadi bunyinya memang kulla safinah, semua perahu, tapi sebenarnya kulla safinatin hasanatin, nah gitu loh. Semua perahu yang baik, yang dirampas itu perahu yang baik, bukan perahu yang bercacat, gitu ya. Dari akhir ayat ke-78 kita ketahui bahwa Khadir akan menyampaikan penjelasan tentang berbagai tindakannya yang membuat Musa tidak sabar. Kita lihat ayat 78 kemarin ya, di surat Al-Kahfi itu kan sa'unabbi'uka bitakwili malam tastati alaihi sobro, gitu kan ya. 78 itu bunyinya seperti itu. Jadi Nabi Khadir mengatakan hadza firaku baini wa bainika ya. Ayat 78, ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Sa'unabbi'uka, maka aku akan memberitakan kepadamu bitakwili, dengan takwilan, maksudnya penjelasan, malam tastati alaihi sobro, apa yang kamu tidak mampu bersabar tentangnya. Kemarin di brosur yang kemarin belum saya tuliskan ini, bahwa Nabi Khadir memberitahu Nabi Musa, dia akan memberitahukan tentang apa yang Nabi Musa tidak sabar itu.
Kita tambahkan di sini. Kemarin belum ada ya di brosur yang kemarin. Dah. Sekarang mulai yang pertama. Jadi kan sebelum penjelasan, tindakan Nabi Khidir itu secara zahir, secara lahiriah itu kemungkaran. Ada kapal memberi tumpangan kepada mereka berdua gratis, rasa bayar, malah dirusak kapalnya. Dirusak. Tidak sampai menenggelamkan kapal, enggak, yang dirusak bagian atas itu. Jadi coro ngadure sing apik itu jadi rada elek itu, bentuknya jadi jelek gara-gara dirusak oleh Nabi Khidir. Saya perniknya atau kalau coro kapal perahu itu bagian atas mungkin itu hiasan-hiasannya lah itu dirusak. Jadi jelek. Tuh, itu kan kemungkaran itu. Lowong ditumpangi gratis malah jawabannya malah balasannya kayak ngono, gitu kan? Seharusnya kan malah berterima kasih, yang perlu malah tidak apik kan gitu. Jangan ditumpangi gratis, suruh bayar pun orang bayar. Apa ya boleh toh dia kemudian merusak kapal kan ya nggak boleh, gitu nggih. Mau yang bayar jenenge nyabrang ya bayar biasa nggih, bayar. Terus gandeng aku bayar tak rusak kapal itu tetap dosa, nggak boleh, gitu loh. Jadi secara lahiriah memang kemungkaran, tetapi secara hakiki itu adalah kebaikan yang memang harus dilakukan oleh Nabi Khidir. Gitu. Karena apa? Karena berdasarkan wahyu dari Allah, gitu loh ya. Terus kalau secara zahire ngoten niku ya mungkar. Zahirnya dia itu kemungkaran, tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Kenapa? Karena disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Kemarin waktu saya pas ke Lampung itu salah satu jajar saya itu seorang guru jadi sekarang jadi kerja di Departemen Agama, Kementerian Agama. Tanya tentang itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail. Itu dipahami bagaimana itu? Bukankah membunuh orang itu dosa besar? Lah ini kok disuruh nyembelih, gimana itu? Gitu. Tanya gitu, enggak tak terangkan. Jadi malah reso turu saya itu mau tidur, jadi reso gor-gor takoni. Ya enggak apa-apa, manfaat aja, manfaat sudah. Kenapa gitu loh? Gini Pak, saya terangkan gini lah Pak. Jadi ada perintah itu gini, ada kaidah umum. Ada kaidah umum, terus ada bagian khususnya, kaidah khusus. Yang umum itu membunuh orang itu enggak boleh membunuh orang kok, enggak boleh. Cuma ada yang dikhususkan, ada yang dikecualikan. Apa itu? Misalnya as-sayyibu zani, an-nafsu bin nafsi. Apa sayyibu zani itu? Orang sudah pernah nikah, baik masih punya suami atau punya istri, atau sudah janda atau duda, terus zina. Gitu nggih? Boleh dibunuh itu. Itu loh, dihukum rajam, dibunuh kalau cara Islam gitu. Itu contohnya. Ada lagi mungkin apa lagi? Secara umum itu sholat sesudah asar tidak boleh, haram itu waktu terlarang. Tapi Nabi pernah sholat sesudah asar. Nah, gitu sholat sunnah sesudah asar. Sebabnya diterangkan dalam hadis bahwa Nabi itu habis zuhur tidak sempat sholat. Ba'da zuhur ba'diyah zuhur tidak sempat karena ada tamu. Akhirnya diganti dijoli baca asar. Oh, gitu loh ya. Contohnya begitu tadi. Banyak itu ada kaidah umum. Dan ini juga sama. Tidak boleh membunuh orang, tapi ini yang nyuruh itu loh Allah, gitu. Allah menyuruh membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Dan prakteknya kan tidak terjadi kan, rasido kan, gitu. Rasido terus diganti dengan gibas, gitu ya, kambing gibas. Tidak jadi dibunuh. Kalaupun jadi dibunuh, ya itu karena perintah Allah ya tidak apa-apa. Wong itu Allah membuat perkecualian, ini oleh, ini oleh, gitu loh. Ya itu haknya Allah, gitu. Terangkan begitu. Jadi kayak ini tadi, ini loh. Ngerusak kapal, ini mungkar, iya mungkar, zahirnya, hakikatnya tidak. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah. Makanya yang bisa begitu itu ya wong Nabi kali Rasul, gitu. Rasul sama Nabi, Rasul niku ada beda sedikit dengan Nabi, ya. Yang jelas Nabi atau Rasul gitu. Nabi sebagian ulama mengatakan tidak, disuruh menyampaikan apa yang dia dapatkan dari wahyu. Kalau Rasul disuruh menyampaikan. Bagian membedakan begitu. Tapi prinsipnya
itu berdasarkan wahyu. Lah tapi kalau ada orang sekarang, nek wong sak niki zaman kita ini kok mendakwakan aku nglakoni mungkar ning jane iki makruf lho. Gitu tuh ya kleru gitu loh ya. Padune wae dhek golek sing penak gitu loh nggih. Kok golek sing penak. Aku ngombe khamar ngene iki didhawuhi karo Allah. Ora ono kowe iki dudu apa-apa kowe iki, dudu nabi kowe kan gitu kan enggak bisa gitu loh. Kalau ini bisa kenapa? Karena memang dia nabi. Nah, gitu. Terus bentene niku wau orang biasa dengan nabi. Aku yo ngaku dadi nabi lho. Ya ora nek nabi bisa saiki iki, udah ndak ada itu. Niku teng pundi niku Ciganjur ngeten nabi Musadek gitu. Jadi nabi jenenge Muhammad Musadek gitu. Jadi waktu saya lewat di dekatnya iki lho, omahe nabi ngene iki lho. Omahe nabi ngene iki lho. Ya anak itu bohong, itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada nabi lagi, sudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. La nabi ya ba'di, tidak ada nabi sesudahku, atau la nabi ya ba'dahu, sudah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi. Baik, jadi ini dohirnya memang mungkar, tapi hakikatnya adalah kebenaran. Nah, sekarang diterangkan. Nabi Khidir merusak perahu yang ditumpangi, ini ya, yang ketiga itu ya, hanyalah untuk menjadikannya bercacat. Memang sengaja dicacati, tidak sempurna, jadi tidak cacat, tidak sempurna toh, tidak merusak struktur utamanya, tidak ada yang rusak dari struktur utama perahu itu. Perahu yang dirusak itu sama sekali tidak terancam tenggelam karenanya, gitu. Nek cara perahu ya, bagian paling penting kan sing keneng banyu niku to nggih, perahu niku. Yang menahan air itu supaya tidak tenggelam gitu. Nah di situ tidak dirusak Nabi Khidir, yang dirusak bagian atasnya. Ini cara penampilan itu kurang apik gitu, kurang bagus. Gitu. Jadi elek, ora kaya sing liya-liyane apik lagi elek gitu. Lah ngopo dadi begitu kan? Nah ini nomor 4. Tujuan dicacatinya perahu orang miskin itu, kan miliknya orang miskin itu adalah agar selamat dari perampasan. Gena dirampas, mergone elek gitu loh. Karena elek ora dirampas. Mengapa di seberang sana ada seorang raja yang merampas setiap perahu yang bagus? Maka tadi ya bunyinya kulla safinatin, tapi sebenarnya kulla safinatin hasanatin gitu loh. Semua safinah yang baik akan dirampas oleh raja tadi. Tapi safinah yang jelek enggak. Pegah rajane gitu loh. Boleh sing apik-apik tok. Nah, karena gitu, karena Nabi Khidir diberitahu oleh Allah begitu, rusakan ki peraune, rusak sing kira-kira ora bahaya gitu, ning dhuwur-dhuwur dirusaki. Ya ora pati rusak-rusak banget ning elek gitu loh. Elek ora kaya sing liyane. Nah, gitu. Raja ini bernama Hudad bin Budad, turunan Is bin Ishaq, sebagian riwayat begitu ya. Lalu yang ketujuh yang saya terangkan tadi, saya ulangi lagi, sebutan kulla safinah, semua perahu. Kulla safinatin itu maknanya pada ayat ini merupakan contoh lafal kul yang maknanya sebagian, bukan seluruhnya. Ini kan kulla safinah toh nggih. Tapi prakteknya tidak semua safinah toh, tidak, sebagian safinah saja. Maka ini jadi dalil oleh sebagian saudara kita ya, muslimin, bahwa kata-kata kul ini ora kabeh gitu. Kul tapi maksudnya sebagian. Kulun ini kabeh, iya ini maksudnya sebagian. Faktanya tidak semua perahu dirampas oleh Raja Hudad, tetapi hanya perahu yang bagus saja yang dirampas. Yen kabeh perahu dirampas lan dirusaki gunane ngopo? Ya tetap dirampas lagi. Tapi kan enggak gitu. Gen ora dirampas, dirusak. Dadi nek elek, yen elek rajane moh gitu. Rajane ya kemaki kok. Dadi jenenge raja, golek sing apik to nggih, sing apik dijaluk, elek gor mulih kono, ora butuh gitu kan. Tapi malah selamat gara-gara itu. Jadi dia menyelamatkan sebenarnya Nabi Khidir itu, menyelamatkan perahu tadi dari dirampas oleh raja. Ya, jadi dijaga agar tidak dirampas oleh raja tadi. Nah ini saya ini ampun ngantuk saya ini kok sudah ngantuk lu. Dereng lho niki, dereng musuke dereng lho niki. Ini ya kata-kata kul itu tadi itu nanti, nggih, saya sampaikan dulu, itu yang jadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Ada hadis sekarang ini, ada hadis. Kulla bid'atin dolalah. Ini itu ya. Hadisnya ada, hadisnya itu ada.
semua bid'ah itu sesat, gitu kan? Lah itu nanti itu akan jadi bahan perdebatan. Kullah di situ tuh maksudnya kabeh apa sebagian? Piye to wong kul ora kabeh. Lha iki lho contone dalile. Dalile kan ngono nggih. Iki lho dalile kulun tapi tidak semuanya. Artinya bid'ah yang sesat itu ya bid'ah yang dolalah itu sesat, gitu loh. Tapi ada bid'ah hasanah yang tidak sesat, tidak, gitu loh. Nah, baleni nggih. Hadisnya itu kullu bid'atin dolalah. Itu bagian dari hadis. Terus pemahamannya itu kulun ki kabeh apa sebagian? Ya mesti kabeh nek kulun ora mesti. Iki lho contone dalile. Ayat iki, dalil to iki. Iki ayat iki kullu safinah dalile ora kabeh kapal, ora kapal sing apik tok sing dirampas kuwi, gitu loh. Maka tadi Muhasan menerangkan kullu safinatin hasanatin. Dalil keterangannya begitu. Kullu safinatin hasanah. Tin yang baik saja, kapal yang bagus, yang lainnya enggak dirampas, yang jelek-jelek enggak dirampas. Dan memang faktanya begitu, faktanya kapal ini selamat gara-gara dirusak Khadir, gitu loh. Selamat gara-gara dirusak karena penampilannya jelek malah jadi selamat, gitu ya. Jadi kata-kata tadi kullu bid'atin dolalah. Satu. Belum rampung. Satu itu dulu ya, dalilnya ini sudah. Baik, sekarang kalau kita pahami saiki nek kulunnya dikatakan semuanya. Nah, gitu ya. Baik. Saudara-saudara kita ini anggaplah berdua ini sing kene kullu bid'atin dolalah kabeh, sing kene sebagian itu tang ini berdebat ini. Saya gambarkan itu. Dan memang terjadi itu. Ini yang ngomong kullu bid'atin dolalah berarti kabeh bid'ah sesat, wis aja nglakoni bid'ah babar pisan. Sesat. Lalu si orang yang mengatakan sebagian ini saudara kita juga yang muslimin pada muslim ini, orang Islam karo orang Islam padha ini. Dia ngomong, sik. Yen kowe ngomong kabeh bid'ah sesat berarti iki sesat iki bid'ah iki. Ini kan bid'ah ini. Bid'ah itu apa toh? Sesuatu yang baru kan. Zaman Nabi masa ada kayak gini? Enggak ada. Ini laptop ini enggak ada ini. Ini enggak ada ini. Zaman Nabi. Sesat kabeh kowe ngajimu kuwi. Kan gitu kan. Ini kamera ini disesat juga. Lah wong nek men reneng kok. Kan gitu kan? Nggih mboten? Nggih sesat to. Lah piye ora reneng kok. Sesat to berarti. Lah kok mbok lakoni? Lalu yang ini jawab, si kanan ini jawab, ini kiri kanan ya. Ini wong Islam kabeh ini. Ulama juga itu, bukan ke orang sembarangan. Jawab. Lho iya nek sing bid'ah sing bangsane ngono-ngono kuwi, HP, kamera, terus ini pengeras suara, speaker atau yang laptop ngono kuwi ora sesat. Sing sesat ki bid'ah sing urusane karo ngibadah. Jawabannya kan gitu ini. Lah ini tambah lagi, lah iya toh, berarti ora kabeh toh. Ya ora. Kan ora kabeh. Ngomong kabeh. Ternyata enek sing ora toh. Berarti ora kabeh. Lah iya karena ora kabeh kuwi enek bid'ah sing bid'ah hasanah, enek bid'ah sayyi'ah. Gitu loh ya. Bid'ah hasanah kuwi ora sesat, bid'ah sayyi'ah kuwi sesat. Nah, pripun? Jawab pripun sampean? Ora rampung, memang ora rampung kok itu. Buat tekan kiamat bener rampung gitu. Nah, makanya jangan gampang-gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Niku lho, pesan saya itu gitu loh. Dados enten saudara kita yang mungkin saudara kita muslimin melakukan amalan kita tidak tahu dalilnya. Ya wis rasa dioyo-oyo rasa gitu loh, ndak usah. Kita ini butuh bersatu sama muslimin tuh. Wong Islam karo wong Islam liyane iki gen dadi siji ngoten. Rasa ono masalah-masalah kuwi. Kowe ngono ya ngono. Lah kowe kok ora melu? Aku ora ngerti dalile kuwi aku tak rasa melu wae. Nah, ngoten. Ora usah disesat-sesatne untuk apa gitu. Nanti ora rampung niku wae, ora bukan ora rampung neh. Baleni mulai pripun? Ya ora rampung ya. Memang ora rampung itu loh jadi perselisihan ulama sejak dulu sampai sekarang itu tidak selesai. Ulama itu yang berselisih. Kalau kita waktu ulama orang merampung ya ora iso rampung gitu. Jadi saya bayangkan saya berdiri di kanan maupun di kiri itu tetap rampung. Saya sudah bisa bayangkan itu. Itu aduh ya kaya ngopo? Kabeh. Berarti beda ora iki ora. Lah iya ora to berarti. Berarti enek sing ora to. Enek to. Lah iya berarti bid'ah ku ya enek loro, enek bid'ah hasanah, enek bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu orang sesat, apik malahan. Oh, ngoten. Itu loh ya. Makanya begitulah keadaan. Muslimin ndak apa-apa, ya kita longgar saja ya wis. Iki ngarane aku bid'ah hasanah, ayo wis. Oh, monggo kan gitu kan ya, gitu saja kan longgar kita.
Makanya begitu keadaannya. Ini sekali lagi bukan untuk menyerang siapa-siapa, ini justru untuk menyadarkan kita. Ya kita sadarlah bahwa ya memang seperti itu. Mengke nek tambah maca kitab tambah tambah belajar al-Islam ini baik dari kitab-kitab tafsirnya, kitab-kitab fikihnya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah dan yang lain-lain, kita semakin lama itu semakin longgar. Makin longgar, oh ngono ta bedane ngopo kok diarani ngene, ngopo kok diarani ngono. Oh ya wis rampung. Nah, gitu ya. Jadi kowe ngono kuwi lakoni ngono kok dalil iku ya wis, sudah selesai gitu. Jadi tidak lagi membid'ah-bid'ahkan orang, tidak lagi menyesat-nyesatkan orang, jangan. Apalagi kok menyesat-nyesatkan orang, jangan tambah jauh lagi, ampun gitu loh ya. Hati-hati yang seperti itu. Jadi kalau nanti barangkali ada saudara kita yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, ya sudah tidak usah kita musuhi juga, sama saja gitu. Orang yang beramal kita tidak tahu dalilnya, ya monggo saja silahkan, karena memang tadi berkaitan dengan tadi ya pembicaraan tentang bid'ah tadi tidak selesai memang begitu. Dan sebaliknya orang yang suka itu tadi kalau iso kita kandani ya dikandani, ya iso ya nasa ya wis. Tahu jangan mudah-mudah seperti itu nanti nggak jadi masalah gitu ya. Ngono kuwi ora nang dalile. Lah engko ditokke dalile kita ora iso jawab. Jadi orang yang dalile terus kita takon, "Lah kowe iki wis ngaji pirang dino kok iso ngomong dalile gitu." Kan gitu kan ya. Jadi masalahnya dalil itu juga lain lagi nanti. Jadi ngeten lho nggih. Ayat, hadis itu ulama memang berbeda memahami kadang-kadang. Makanya ada tafsir. Kita tafsirkan begini. Saya kan kadang-kadang saya tulis ini sebagian menafsirkan begini, sebagian begini, memang berbeda. Beda memang. Makanya tadi kembalinya kepada sing penting kuwi kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Nah, itu saja, nggih. Yang paling selamat seperti itu. Dari kita sana punya ilmu yang lain, iya punya. Ada ilmu yang lain juga ada. Makanya kita jangan mudah-mudah terus kono kuwi kleru sesat. Oh, jangan. Begitu tuh membuat jadi masalah nanti di kemudian hari, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, okay? Yang orang Islam itu udah apa istilahnya? Diadu domba, didu. Kono padu karo kono padune dhek orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir ini mereka senang kalau muslimin itu bertengkar satu dengan yang lain, nanti terus terlupakan dari perjuangan penegakan dinullah al-Islam ini, gitu loh ya. Dirusak-rusak. Sing kene habaib sama kiai dipecah belah gitu. Sing kene anu kono, oh dudu turunan nabi kene padu gitu. Jadi walhasil kita tidak usah ikut-ikutan nggih, rasa melu-melu. Kalau ada saudara kita yang ikut-ikutan, kita ngomong mbok rasah to wis wong awake dhewe iki ora rasah kaya ngene iki wis sudah pecah belah kayak begini ini ya. Makanya mari kita dekatkan persaudaraan. Wis kowe ngono ya ora apa-apa, saiki sing iso bareng-bareng ayo bareng-bareng. Ngoten. Rasah ngelok-ngelokke, tiwas kita tuh ngelokke ya yen kalau memang benar kita lebih baik. Jangan-jangan kita lebih buruk malahan. Ngelokke wong liya ngene-ngene padahal dia yang kita lokke itu lebih baik di hadapan Allah. Bisa terjadi. Itu salat al-Hujurat itu lagi. Pripun niku? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kamu tidak usah menghina. Satu kaum itu jangan menghina kaum yang lain. Barangkali yang kaum yang dihina ini lebih baik loh daripada yang menghina di hadapan Allah maksudnya. Ayo dewe, apa kita yakin bahwa kita lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain di hadapan Allah? Ning ngarsane Gusti Allah lho nggih. Apa yakin? Tidak. Kok gek tiwas kita ngenyek-ngenyek ngene-ngene. Kono luwih apik malah. Swargane luwih dhuwur malah. Kan gitu. Kan kita malu itu isin itu. Lah, bukan cuma isin, dosa masalahnya. Gitu loh ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam min. Demikian juga para perempuan, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna. Sama, yang perempuan juga gitu. Jangan sekelompok perempuan jangan menghina kelompok perempuan yang lain. Enggak usah, untuk apa? Jangan-jangan yang diejek ini, yang diolok-olok ini, yang dihina ini lebih baik daripada yang menghina. Jadi makanya sekali lagi ngaji itu seharusnya menjadikan orang semakin bijaksana. Longgar gitu loh. Longgar menerima perbedaan. Beda ya wis, beda ora apa-apa. Sing penting aku nglakoni sing tak yakini wae.
Kowe mbok nglakoni sing mbok yakini, aku tak lakoni sing tak yakini, ngoten. Gitu loh ya. Enak jadinya longgar. Tidak kemudian orang sing bener ngene, nggonamu keliru. Jangan gitu. Kalau itu dibicarakan di tempat terbatas, majelis gitu, ulama-ulama yang hadir tidak apa-apa, karena ulama akan bisa menjaga diri gitu. Neng majelis dia debat-debatan, orang nggonamu keliru, salahmu ngene-ngene, salahmu ngene gitu. Tapi rampung wis rampung. Ulama begitu. Karena memang itu tadi cuma perdebatan ilmiah saja. Secara keilmuan gitu loh ya. Secara ilmiah. Neng wong jaba, wong sing ora duwe ilmu, ora rampung-rampung. Saiki tanggal 1 Syawal iki sesuk apa sesuke? Padune. Wis ketok bulane kok. Ketok apa ndirane kok. Ketok kowe iki bulan-bulan kowe iki. Bulan-bulan kok kami ketok-ketokan itu. Ora eneng lho, ora eneng. Ada lagi ora, saiki dihitung wae, ndak ngomong apa, dihitung saja pakai hitungan. Itu juga pakai ilmu itu. Wah, pikir lagi. Ya sudah, pokoknya jenengan yakin yang mana sudah dilakoni ngoten mawon. Begitu lagi. Beda delalah sing kakung karo sing turu beda. Ya wis badane beda. Ora sapadu ngono lho ya. Kowe iki bojoku kudu melu aku. Ya wong beda keyakinane kok. Sudah enggak apa-apa, itu longgar saja gitu. Beda keyakinane arep apa kene. Jangan. Jadi kalau untuk masalah-masalah pokok, ya seorang istri itu harus taat pada suami. Tapi kalau masalah-masalah yang seperti itu, ya beda. Gitu lah ya, tidak usah dipaksa-paksa harus seperti itu. Dan boleh, ini juga baru-baru ini saya dapatkan. Adalah keluarga saya sendiri. Begitu kemarin beda Idul Adha ya, beda itu terus takok terus nih. Anggar Arab poso Yaumul Bid takok. Yaumul Bidnya kapan ya? Ini kan tanggal 13 misalnya gini. 13, besok 14, saya ini 14 berarti sore ya. Tadi itu 13, 14, 15 ya, 13, 14, 15. Tanggal 13 kapan? Saya tanya, saya aturin lah. Itu saja kan seperti yang di tanggalan Hijriah itu. Lah orang sing cerita delok hilal iki piye gitu. Saya jawab, ngeten lho nggih. Ini jadi yang ada syariat untuk melihat itu memang untuk bulan Syawal, bulan Ramadan. Tambah lagi mungkin Dzulhijjah karena kaitannya dengan masalah wukuf, misalnya masalah berbuka namanya berlebaran haji itu ya ba'da haji itu gitu. Nek dina-dina liyane kados Safar, surah mulai Dzulhijjah nggih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban itu pun mboten sah gitu. Nanti Ramadan ya, Syawal ya gitu loh ya. Karena begitu kan. Ora kok saben biar delok hilal terus ya delok ya ora apa-apa, ning ora kudu ngoten lho nggih. Nek beda piye lah ya, tidak harus begitu. Gitu loh ya. Memang keadaannya seperti itu. Makanya ya delok tanggalan nih. Terulas ya tanggal 13 iki gitu loh nggih. Bahwa meleset-meleset ya wong sudah berusaha, tidak ada masalah kalau ditanya nggih. Artinya keadaannya begitu. Kalau mau puasa ya lebih tambah lagi. Ini saya bener. Tambah lagi, sebagian ulama berpendapat Yaumul Bid itu pokoknya ya 3 hari tiap bulan saja, bukan tidak mesti harus hari-hari putih itu. Tapi karena Nabi ngendikane salah satu ayam kula sahrin, setiap bulan itu 3 hari. Maka sebagian memahami pokoknya 3 dino saben sasi. Nek pengen poso niku lho nggih. Wasiate Nabi teng Abu Hurairah to nggih. Abu Hurairah aja mbok tinggal 3 hal ya. Salah satunya itu tadi. Kalau tidur sebelum tidur, kemudian apa setengah ini? Puasa 3 hari 3 bulan, atau lagi saya lupa itu. Kenapa? Duha itu 3 itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Jadi kalau itu berarti ya itu 3 hari saja. Orang kudu pas niku. Misalnya mau ngepaske, ya tadi lihat tanggalan saja lihat. Tanggalan ini biro, kita tanggal 12 sekian ya sudah pakai puasa pada waktu itu 13, 14. 15 gitu lah ya, itu tidak ada suruhan harus delok hilal karena dulu biasanya kan kalau Idul Adha itu kan ada laporan gini lagi. Kok ora ana laporan ya? Sing suro, sing delok hilal sapa ya ora ana wong delok hilal gitu. Wong arep ngiring kebun iki ora delok hilal sik kok. Ora iso tanggal siji ngono. Gitu kan gitu tuh ya, karena ya wong jenenge memang begitu ya. Makanya sekali lagi ini kita perlu tahu, sekali lagi bukan untuk menyalahkan orang, bukan untuk membenarkan diri kita, tapi untuk bersikap bijaksana, bersikap longgar. Adanya perbedaan begitu itu kalau kita
bisa menyikapi dengan benar, malah menunjukkan agama Islam ini benar. Loh kok benar? Jadi ini itu tadi loh, ada yang perbedaan itu kan karena pemahaman ya, pahamannya beda. Justru karena itu maka agama Islam ini berkembang, berkembangnya karena itu gitu loh. Adanya perbedaan tadi malah mengembangkan agama Islam, tidak seperti agama-agama yang tidak ada perbedaan itu malah tidak berkembang. Sekali lagi perbedaannya harus berdasarkan ilmu. Nah, saya ngomong apa? Kowe arep ngomong hilal, kowe ndek ilmu apa kowe? Ora ndek ilmu kowe wis meneng wae. Diam saja. Wis kowe yakin sing ndi lakonono ngono wae. Delok ustaz iki ngomong ngene, aku yakin ustaz iki. Ya sudah ikuti saja. Gitu lah ya. Tidak usah harus berdebat dengan temannya dulure. Saiki yen aku bakdone saiki. Ning salate sesuk oleh ora? Wah kan gitu ya. Itu juga sudah dibahas itu ya kalangan ulama. Nanti waktu yang lain kita belajar boleh enggak apa-apa. Ada bahasan-bahasan seperti itu. Jadi enek mulai sing aku bicara bakdone saiki ning imam ini sesuk, imam salate sesuk. Ora wis apa jenenge? Wis jobnya itu sudah besok gitu loh. Lah piye itu nanti dibahas bagaimana itu keadaannya ya. Jadi alhasil sekali lagi ini kata-kata kulla safinah, balik ke ayat ini lagi, bunyinya memang kullun atau kulla safinatin, tapi maknanya bukan semua kapal, hanya kapal yang baik saja yang dirampas. Dan ini sekali lagi menjadi dalil bahwa kata-kata kul itu atau kullun itu atau kullan itu tidak selalu menunjukkan seluruhnya. Sok-sok ya sebagian toh. Jadi hasil seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada monggo. Tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Famatti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silahkan kalau mau siap-siap sholat isya.